Katanya bahan sepatu ini bisa bikin tinggi kalau dibakar. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita mau bakar. Maksud gue mau potong-potong sepatu hemp dari No Brands. Nah, sedikit sejarah dulu apa itu hemp. Hemp itu diambil dari sebuah tanaman yang dimana masa sekarang dipakai buat bahan masakan di Aceh. Kalau di masa lalu itu dipakai sama sebuah sekte bernama Hasasis atau Hasasin ya untuk mengencourage para followersnya oleh pimpinannya gitu ya, Hasan Bisabah, untuk mendapatkan ketenangan batin dan semangat dalam bertempur ya, karena mereka merasa semakin tinggi dan mendapatkan surga, katanya begitu. Nah, kali ini bahan yang sama itu nggak dibakar seperti masa lalu atau juga nggak dimasak, tapi kebetulan dirangkai menjadi material hemp ini ya, dianyam gitu kayak karonggoni dan dijadiin material sepatu. Nah, jadi kalau kalian mau pakai rumput ini tapi nggak ditangkap BNN, inilah solusinya. Nah, pertanyaannya, kayak gimana kualitas barang ini kalau nggak dibakar tapi dipakai di kaki? Langsung aja yuk, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia No Brand Hemp. Oke, seperti biasa, di sistem penilaian terbaru ini kita akan menilai materialnya dulu, ya dari upper hingga ke outsole. Dan di sini kita ada beberapa kategori ya, di mana kategori ini masing-masing akan kita nilai dan kita akan rata-ratakan menjadi satu kategori untuk penilaian materialnya. Baiklah, kita bahas dulu dari segi ini ya, main star-nya dulu ya. Ini hemp ternyata punya karakter yang agak berbulu. Ya, kalian bayangin aja karonggoni lah. Kalau kurang familiar, mungkin kalian hidupnya terlalu di kota. Nah, ini gue sebenarnya suka sih karena look-nya itu bener-bener bohemian gitu deh. Kalau buat gue pribadi, rasanya kok lebih suka nggak usah ada label ini ya di depan. Karena label ini tuh mungkin harusnya ditaruh di belakang, di samping aja buat aksen tambahan, dan di depannya itu dibikin clean aja. Karena ini tuh looknya udah menarik gitu. Dan gue pribadi mungkin akan lebih suka kalau dijadiin Espadrille daripada sepatu vulkanisir kayak begini. Tapi ya ini kan decision brandnya ya. Itu preferensi gue pribadi aja. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih dari segi ketahanannya aja, ternyata bahan hemp ini tuh punya ketahanan yang jempolan banget. Gue udah coba Dremel, hampir gak kelihatan bekasnya coy. Dan bahkan kecoak dikit gitu ya, kegores-gores dikit, ini tuh bikin makin berkarakter. Karena memang karakternya itu bukan buat mulus-mulusan, tapi sejak awal kelihatan kayak karonggoninya. Satu hal yang harus kalian tahu, meskipun ini kehitungnya bahan fabric ya, bahan hemp ini tuh termasuk yang tebal, dimana ketebalan bahan hemp ini 1,8 mm. Ini kan ketebalan yang biasanya ada di ini ya, di bahan-bahan kulit gitu ya. Pertanyaannya, apakah adem? Sebenarnya dibilang adem banget nggak loh, nggak terlalu ya, tapi ini potensial untuk punya breathability yang bagus sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari tembusan cahaya aja, celah-celah anyaman itu banyak sekali dan sirkulasi udaranya memang relatif kerasa ada lah ya, kayak gitu ya. POV gue ya, memang kalau dijadiin sepatu summer ini lebih bisa dan looknya juga memang masih dapat. Nah, itu aja sih kalau menurut gue. Beberapa hal di sini kita juga ngelihat ada kanvasnya biasa aja, kemudian ada bahan leathernya ini leather sintetis. Kita coba Dremel kulit sintetisnya ini, ternyata ini nggak tahan ya. Dia itu habis di detik ke-9 dari 10 detik. Tidak super durable banget. Kalau kita lihat masuk ke dalam, banyak cuttingan-cuttingan panelnya juga tidak terlalu rapi meskipun deretannya sudah oke. Jadi itu aja yang agak disayangkan sih. Yang jelas, material hemp ini punya kelebihan di durabilitas. Karena satu tes lagi, kita coba ngetes dengan tes tarik ya, Newton meter. Kita mendapatkan hasil 5,4 kg force. Jadi medium to high ya buat kekuatan tarikannya. Meskipun kelihatannya kurang meyakinkan, tapi dia sangat bisa diandalkan lah untuk ketahanannya. Kayak begitu aja. Sebelum gue rating material uppernya, katanya bahan upper ini tuh bisa bikin tinggi. Jadi kita tes bareng-bareng. Nah, untuk rating uppernya ada di 7,75.
Nah, gimana dengan midsole-nya? Karena memang di sini tuh ada yang unik ya. Kita menemukan rumusnya Vans dan Converse biasanya mereka naruh ada lembaran kayak karet gitu panjang, tapi biasanya Vans dan Converse itu lebih lentur dan lebih empuk. Sedangkan di sini nggak empuk dan nggak lenturnya lentur lah, tapi nggak selentur yang di Vans atau Converse kayak gitu ya. Nah, kayak begini lumayan lah jadi bantalan meskipun tidak gimana banget. Insole-nya juga biasa aja. Ini bahannya Pylon sih kalau karakternya, tapi biasa aja. Jadi paling kita nilai beberapa durometernya ya. Dari segi material dulu nih. Dari karet Foxy-nya itu ada di durometer 32,5, sedangkan material karet yang panjang di bawah ini itu lebih keras lagi, ada di 62. Jadi kalian bisa bayangin lah ya sebenarnya sekeras apa. Dan ini bukan yang ternyaman, ratingnya ada di 6 dari 10. Nah, gimana dengan outsole-nya? Outsole ini sumpah ini menjanjikan. Gue tuh penasaran mereka tuh sebenarnya nulis hemp-nya di bagian mana. Ternyata mereka lapis satu lagi, ini ada lapisan di printing, kemudian tulisannya hemp di sini langsung ditempel ke outsole-nya. Outsole-nya cakep banget. Ini bentuk clover tapi kok 1 2 3 4 5 ya. Gue nggak tahu deh apakah ini daun clover atau daun yang lain. Gue nggak tahu, tapi yang jelas gue suka sekali dengan desain outsole-nya. Good job sekali. Nah, ini bahannya rubber tapi bisa transparan. Sedangkan kalau kita Dremel outsole-nya dia punya ketahanan yang cukup oke lah. Dengan durasi 30 detik dia hanya berkurang 2 mm aja. Dan by the way durometernya itu ada di angka 62,5. Dan menurut kita sih bahan outsole-nya ya, ini bahan outsole-nya sudah relatif oke. Kita berikan rating 7 dari 10. Tapi overall-nya gimana? Overall-nya itu ada di 6,9 untuk rata-rata materialnya. Nah, gimana dengan konstruksiannya? Kita akan coba jawab di sini. Kita lihat sekilas sudah jelas kalau ini adalah sepatu vulkanisir, tapi gimana dengan kekuatannya? Kalau kita jawab, ini kemungkinan kekuatannya itu bagus sekali karena ini adalah double foxing. Nah, untuk jawab itu sebenarnya kita udah pakai sepatu ini kurang lebih 2 mingguan. 2 mingguan itu mulai ada yang kebuka sedikit di samping-sampingnya ya, bagian sini. Tapi apakah ini bermasalah? Wajar sepatu vulkanisir kebuka, tapi segini sih masih bisa diterima lah. Nah, kemudian kerapihannya itu loh yang harus kita highlight. Jadi bagian toe box depannya, bagian samping-sampingnya itu aduh ada bleber-bleber yang ini malah agak lebih parah loh. Nah, kemudian ini nih, No Brands itu harus ngulik lagi apakah harus dibeginiin atau ada cara yang lain, karena dia tonjolannya itu tonjolannya sangat tonjol banget, gimana ya ngomongnya ya. Jadi karena bahannya tebal, itu kelihatan banget nih ketika di foxing gitu sampingnya, ya ada tonjolan, ada gundukan gitu loh. Bahan hem ini memang tebal sekali, nah makanya itu juga alasan gue lebih suka dibikin kayak Espadrille gitu ya buat bahan ini, karena udah tebal. Atau emang sebenarnya nggak usah pakai bahan kayak gini lagi di samping, jadi udah aja hem semua gitu. Nah, kalau kayak gitu, mungkin ya akan lebih baik lagi, tapi itu pendapat atau opini gue pribadi. Sayang aja gitu, karena kalian tuh potensial, idenya bagus, eksekusinya bagus gitu, udah double foxing juga. Dimana double foxing ini selalu punya ketahanan, terutama di bagian samping-sampingnya sih. Karena kalau kita ngomongin vulkanisir kan kelemahannya itu biasanya di bagian toe-nya, di bagian samping-sampingnya juga yang cepet kebuka. Nah, double foxing itu mencegah terjadinya itu. Nah, karena itu gue berikan rating untuk konstruksinya 6,5 dari 10. Nah, next kita ngomongin kenyamanan dan ya experience pakainya ya kurang lebih. Pertama, untuk berat sepatunya ini tuh medium di 387,7 gram. Ya, medium agak keberat ya sebenarnya ya, tapi feel pakainya sedang-sedang aja. Kemudian untuk ukuran-ukuran, ini tuh lebarnya di 89,7 mm. Artinya bukan yang lebar banget, cenderung agak narrow, tapi kebantu di instepnya yang tinggi, itu di 77,2 mm. Dimana ini masih bisa ditarik melar lagi. Tapi gini ya, bagian paling tricky adalah bikin fitting di bagian sini nih. Di bagian sininya sama bagian belakangnya, collarnya itu gimana biar bisa pas nge-grip. Dan mungkin ternyata menurut No Brands itu kayak begini biar fittingnya bagus, tapi jujur aja ini buat kalian yang kakinya lebar di toe boxnya nggak akan enak. Untungnya memang agak kebantu lah sama bahan hem ini, agak lumayan nggak kaku-kaku gimana banget gitu. Untuk panjangnya sendiri di size 41 adalah 26 cm. Kita merekomendasikan agar bisa naik satu size karena memang fittingnya ya tadi itu ya. Nah, yang unik lagi adalah di heel dropnya. Jadi tahukah kalian kalau sepatu ini tuh lebih tinggi di depan daripada di belakang, jadi almost zero heel dropnya.
Dimana ketinggian depan ini sedikit ya 0,4 mm lebih tinggi. Jadi bedanya itu cuma 0,4 doang, tapi memang lebih tinggi sedikit di bagian depan. Dipakainya masih berasa rata, nggak terlalu gimana banget. Sedangkan untuk panasnya, ini bukan sepatu yang panas, jelas ada sirkulasi udaranya, cuman breathability-nya itu biasa aja. Nah, beberapa detail-detail. Kalau kalian pakai sepatu ini, outsole-nya itu nge-grip di material atau permukaan yang licin. Kemudian untuk di yang basah juga gripnya bagus. Jadi untuk overall kebutuhan orang Indonesia udah aman aja ya. Kekurangannya adalah di tidak stabil. Jadi memang kuncian di sini ya, di heel-nya juga tidak terlalu tinggi, tapi toh kebanyakan sepatu vulcanizer juga seperti ini, kayak begitu. Jadi itu aja kesimpulan kita. Dan ini sepatu double foxing, apakah kaku? Jawabannya enggak terlalu, masih acceptable aja. Ya memang lebih kaku jelas daripada yang foxingnya single, tapi segini masih sangat acceptable menurut gue ya. Nah, untuk rating kenyamanan dan feel pakainya itu ada di angka 6. Nah, kemudian sebelum kita bahas rating totalnya, kita mau kasih beberapa catatan ya. Secara visual, sepatu ini itu cepat banget blel, bahkan dari hari pertama. Jadi kalau kalian sukanya yang mulus-mulus, yang shiny-shiny, ini jelas bukan buat kalian. Ini lebih rugged kesannya, lebih bohemian, santai, dan bersihinnya juga nggak akan jadi bersih clean gimana banget. Karena pada dasarnya dari awal juga udah nggak kelihatan clean, udah bladus gitu ya. Ini sudah kusam ya, sudah kusam sejak day one. Foxingnya sih masih normal-normal aja dibersihinnya ya. Kemudian gue juga punya saran, mungkin kalau No Brands mau coba eksperimen ya, coba deh kalian cari yang punyanya Coba deh kalian cari yang punyanya Converse. Bagian karetnya ini bisa nggak dapet yang lebih empuk. Kalau dapet yang lebih empuk kayak punya Converse, wah itu bakal lebih enak lagi. Terus pesan gue, cobalah bikin lebih rapi lagi. Karena ya itu tadi ya, gue mixed feeling, dapet sepatu kayak gini di 500. Biasanya di zaman sekarang 2024 kita beli sepatu lokal 300, 400, 500 tuh udah pada rapi banget. Lemnya rapi, eksekusinya rapi, semuanya cakep. Tapi yang ini kok masih kurang gitu lem-lemannya. Itu aja sih, gue bertanya apakah bisa lebih rapi lagi atau enggak. Ini tuh banyak sayangnya gitu, kecuali memang keunikan di materialnya, kayak gitu aja. Nah, untuk rating finalnya sepatu ini adalah 6,4 dari 10. Gimana menurut kalian? Yuk kita diskusiin lagi tentang sepatu hemp ini. Tapi gue sangat appreciate kemenarikannya sepatu ini. Keunikannya belum banyak yang bisa ngalahin, good idea, tapi eksekusinya masih agak sayang. Nah, gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita buat bantu kita mencapai 1 juta subscriber.